tidak boleh berkeberatan. Berapa tersangka, Pak? Loh, Jangan gitu kau ngomong tersangka. Kau belum ngerasain di tersangka kan? Ya, bukan, Pak. Kita nggak bisa. begini. Nah, ini kan kerja Jadi kawan-kawan, begini kawan-kawan. Baru masuk saja aparat kelihatan banget kalau kebelet bernafsu mau memamerkan Roy Suryo dan Dr. Tifa pakai rompi oranye tahanan di depan kamera. Maksudnya apa? Mau memalukan, pembunuhan karakter, mau bikin opini publik seolah-olah mereka ini penjahat kelas kakap. Menjijikan sekali cara-cara pesanan yang seperti ini. Di dalam kami nggak mau seolah-olah kok ada tersangka dipamerkan seperti itu, padahal kejahatannya bukan sebuah kejahatan yang patut untuk dipamer-pamerkan. Kalau koruptor oke lah, ini ada perbedaan pendapat mengenai kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan, kemudian ditangkap, proses penangkapan. Dengan itu penjelasan Refli Harun, proses penangkapannya saja sudah cacat dan tidak benar karena sama sekali tidak ada surat panggilan resmi sesuai aturan hukum. Harusnya dipanggil secara layak 2 kali terlebih dahulu. Ini main langsung sergap di jalan. Ini mau penegakan hukum atau mau pamer kekuasaan yang sewenang-wenang. Penangkapannya saja sudah tidak benar. Coba bayangkan, tidak ada surat ya. Ini langsung statement ya. Tidak ada surat yang diberikan sebagai pengingat. Biasanya menurut KUHP baru harus dipanggil secara layak, secara patut 2 kali. Kalau tidak mau kompromi barulah upaya paksa. Bayangkan Dr. Tifa pagi-pagi mau berangkat ujian disertasi malah langsung dihadang dan ditangkap. Ini benar-benar tindakan sengaja merusak mental serta konsentrasi seseorang. Di mana letak kemanusiaan dan keadaban kalau cuma cara barbar dan tidak punya hati begini. Dan ini Dr. Tifa pagi tadi mau ujian disertasi pada pukul 8. Ketika berangkat ditangkap. Ujian disertasi memang di tempat ini, tetapi bisa dibayangkan apakah punya konsentrasi penuh atau tidak. Nah, karena itu silakan kawan-kawan sekalian tanya kepada kami, tapi mohon sekali jangan dijadikan 2 orang ini seperti mainan untuk difoto, divideokan dengan baju tahanannya. Sepakat nggak? Kalian semua kan pejuang kan? Kita wartawan. Nggak, mereka itu memaksakan untuk memakai baju tahanan. Karena itu mohon sekali tidak usah dipotret. Tapi kami akan kooperatif untuk menyampaikan apapun yang ditanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Kan SOP-nya memang harus cek kesehatan, Bang. Apa? Kan SOP-nya memang harus cek kesehatan sebelum tahap itu. Jadi kalau kita bicara tentang pengecekan kesehatan ya, tadi sudah dilakukan waktu di ruang Kamnek tadi. Dan kedua beliau dalam kondisi yang sehat. Pertanyaannya adalah apa yang mau dilakukan? Tepat sekali tuduhan dari tim hukum upaya paksa untuk memamerkan mereka dengan baju oranye. Ini kuat dugaannya adalah pesanan dari pihak tertentu. Ini bukan murni penegakan hukum, tapi sirkus politik yang tujuannya untuk membungkam orang-orang kritis agar rakyat ketakutan dan semuanya ikut bungkam. Memamerkan beliau menggunakan pakai rompi. Kita menengarai hal-hal seperti ini seperti ada pesanan. Ini dugaan kami ya. Ini dugaan kami. Karena itulah mohon teman-teman kooperatif jangan jadikan perjuangan kedua beliau ini menjadi perjuangan yang kemudian bisa dimain-mainkan seolah-olah mereka adalah kriminal. Ini ada Pak Ugro. Pak Ugro Seno. Ini Pak. Pak Ugro. Kedua beliau itu dikeluarkan dalam keadaan baju tahanan, rompi orange, dan kemudian dipotret, divideokan dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian wartawan mau menanyakan sesuatu akan kami jawab dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya. Karena kami sudah ribut di dalam, sudah negosiasi di dalam, mereka tetap memaksakan keluar dengan rompi orange. Karena itu kami tidak mau. Mereka semuanya, yang HP juga tidak boleh. Ya, mohon kawan-kawan yang HP juga jangan mengambil gambar. Tolong jangan dicolong gambarnya. Nanti kita akan investigasi juga nih. Ya.
Jadi ini tidak menghalangi. Mau diatur-atur, itu pemberitahuan. Iya. Oke, tapi apakah narasumber boleh berkeberatan? Kan boleh. Masa tidak boleh berkeberatan? Berapa tersangka, Pak? Loh, Jangan gitu kau ngomong tersangka. Kau belum ngerasain di tersangka kan? Bukan, Pak. Kita nggak tahu. Begini. Jadi kalau begini, Nah, ini puncak suasana langsung pecah dan emak-emak di lokasi langsung ngamuk karena ada oknum provokator yang mencoba suara atau omongan yang memotong pembicaraan. Emak-emak sudah tidak bisa lagi dibodohi ketika ketidakadilan dipertontonkan di depan mata. Jangan harap rakyat mau diam saja. Bu, kita lanjutkan. Iya, Rustam. Tolong. Rustam, jangan ribut ya, jangan mengganggu kita semua. Oke. Tolong. Ini untuk Dr. Tifa dan Dr. Masroy, untuk Masroy ya. Oke. Nah, sekarang silakan Anda mengajukan pertanyaan. Saya tambahkan dulu ya tadi yang disampaikan. Jadi tadi kita itu sebenarnya beliau itu akan dibawa untuk diperiksa. Nah, kita kan ada pilihan, periksa di dalam juga bisa atau periksa di luar juga bisa. Tapi di sini dipaksakan untuk dibawa ke Kramat Jati. Jadi untuk itu ya kita keberatan di situ karena dia yang bersangkutan juga di Kamnek tadi juga ada diperiksa. Jadi untuk itu kita keberatan, kita nego akan kita sampaikan seperti yang Pak Refli sampaikan tadi. Jadi Anda sepakat semua untuk itu. Ya, gitu ya. Jadi silakan bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, kawan-kawan semua mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Kami akan menjawab. Dan kemudian ada Pak Ugroseno, mantan Wakapolri di sini juga. Silakan. Tapi setelah itu kita bubar dan kemudian biarkanlah Dr. Tifa dan Mas Roy itu diperiksa dengan beradab, dengan keadaban, bukan sebagai bahan yang kemudian ingin dipertontonkan. Jadi mohon maaf gitu ya. Silakan. Pada saat itu sehingga tidak mau dikeluarkan dengan Dia tersangka kan sudah sejak tanggal 13 November. Pertanyaannya adalah yang kita katakan ini adalah apakah dia melakukan sebuah kejahatan yang pantas untuk ditangkap? Itu kan persoalannya. Tapi kan Pak, P21 udah keluar belum? P21-nya. Kita tidak tahu P21 keluar atau tidak, tetapi intinya kita sedang memprotes proses penangkapan yang tidak proper yang sudah dilakukan. Nah, bayangkan, ditangkap saja sudah tidak layak, apalagi dalam tanda kutip dipamerkan. Itu yang kemudian kita merasa berkeberatan. Ini ironi banget, paling pahit di negeri ini. Kalau koruptor atau pembunuh yang ditangkap, wajahnya ditutupi dan dilindungi, tapi ini orang-orang yang meneliti dokumen publik dan menggunakan hak kebebasan berpendapat perlakukan seperti kriminal berat. Ingat, kebenaran tidak akan pernah bisa ditutupi, bahkan dengan rompi oranye sekalipun. Seperti apa pendapat teman-teman? Silakan tulis di bawah. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like and share juga. Bye-bye.